VS berarti tegangan induksi sekunder. VS berarti tegangan beban, tegangan terminal sekunder. VP tegangan sumber, V primer, ya, primary voltage. Oke, paham gambar ini? Kenapa gambar ini dibuat seperti ini? Jangan jawab dari sononya begitu, ya. Karena XP dan RP ini mewakili kerugian fluksi magnet bocor dan juga kerugian CU pada lilitan, ya. XP mewakili kerugian fluksi magnet bocor, RP mewakili kerugian CU pada belitan, baik pada sisi primer yang dua ini maupun pada sisi sekunder yang dua ini. XS mewakili kerugian bocor, kerugian fluksi bocor pada sisi sekunder, RS mewakili rugi panas, ya, rugi panas pada sisi sekunder, pada belitan. Jadi panasnya nanti ada dua nanti. Kenapa trafo yang bekerja itu dipegang panas? Hah? Ada yang sudah pernah mengganti bola lampu? Kenapa? Kenapa panas? Ada, Pak. Ada api di situ. Benar, ya, Pak. Hah? Ya, Pak. Ada beban, Pak. Apa jawaban orang elektro seperti itu? Ada arus di sana, Pak. Di mana arus? Pada beban bola lampu itu, Pak. Nah, terus apa hubungannya dengan panas? Apa hubungannya dengan panas itu? Ada yang tahu enggak? Makanya itu belajarnya yang jelas gitu ya. Itu aja kamu enggak tahu itu. Ya. Sudah 3 semester, kenapa bola itu kamu pegang panas enggak tahu kamu? Sudah nasibnya bola itu panas itu. Hah? Makanya kuliah dengan bapak itu harus jelas ngertinya, tahu enggak itu, Hakim? Ya. Coba. Itu aja kamu nggak tahu itu. Kalau saya itu saya potong telinga saya itu. Kalau itu aja nggak tahu. Ya. Tahu enggak kamu bola lampu itu ada hambatannya, tahu? Ada hambatan bola lampu, lampu pijar contohnya gitu ya. Ada hambatan sebesar R kabel kawat wolfram itu. Ya. Jika harus dikuadrakan dikali dengan R, itu apa yang disebut dengan rugi CU, rugi tembaga. Ya. Rugi tembaga, jadi artinya ada rugi tembaga sebesar I kuadrat R. Ya. I kuadrat R itu adalah daya yang diubah menjadi panas. Ya. Jadi sekitaran bola lampu itu karena ada daya yang didisipasi jadi panas, yang diubah jadi panas, maka panasnya mereduksi apa istilah itu, tersalurkan lewat dinding bola lampu itu. Ada udara kosong di situ, ada dinding bola lampu. Jadi panas kawat wolfram itu memindah ke dinding bola lampu, makanya bola lampunya panas. Jadi ada rugi daya sebesar I kuadrat R, ya. Aku kenapa dia, nanti Anda bisa pegang di lab nanti ya. Pada waktu dia beroperasi itu ada panas pada bodinya, pada waktu dia berbeban. Pada waktu dia nggak ada beban, dia nggak akan begitu panas. Panas mungkin juga sedikit ada, ya. Kamu pernah ngecas HP? Kenapa? Charger kamu itu pas waktu lagi ngecas HP itu, chargernya panas nggak? Panas, Pak. Nah, Iya, Pak. itu artinya ada daya yang diubah pada peralatan charger itu menjadi panas, itu menjadi rugi daya yang tidak termanfaatkan, ya. Seperti lampu tadi misalnya, dia harus semua listrik yang masuk ke lampu itu harus diubah jadi cahaya, tapi kenyataan tidak semua. Ada yang diubah menjadi panas, ada yang menjadi rugi, artinya tidak termanfaatkan. Nah, sama dengan ini juga.
Oke, lanjut ya. Dan kamu catat itu bahwa ada RP itu penyebab panas pada belitan primer sebesar I kuadrat primer kalikan dengan R primer. Pada sisi sekunder sebesar I kuadrat sekunder kalikan dengan R kumparan sekundernya. Ya. Jadi ekivalen sirkuit ataupun akan pengganti ini, akan kesamaan ini sebenarnya yang digambarkan itu aliran daya masuk sampai dengan keluar. Ya, daya masuk, daya keluar, ada rugi-rugi di situ. Apa aja ruginya? Paling tidak di sini ada dua ruginya situ. Satu rugi akibat panas tadi, CU tadi, ikuat pada R primer, ikuat R sekunder dijumlahkan dari rugi CU, rugi tembaga. Satu. Kedua, nanti ada rugi inti. Apa itu rugi inti? Ada yang tahu? Enggak. Rugi inti itu karena intinya tidak dari magnet murni, hanya dari besi tuang, maka diperlukan energi, diperlukan daya dari sumber yang ditarik dari sumber untuk menghasilkan garis gaya magnet di inti itu searah. Ya, kan sebenarnya di awal ini kan kalau kita lihat sebenarnya di inti ini magnet itu berserak-serak, ini sebenarnya tidak tahu arahnya itu ya, berserak-serak. Saya yang gambarkan dia magnet itu terdiri dari magnet yang kecil-kecil yang sebelum ada garis gaya magnet ini mengalir, dia tidak teratur. Nah, begitu garis gaya magnet ini mengalir, dia menjadi teratur, arahnya utara selatan. Nah, berapa besar energi yang diperlukan untuk menghasilkan garis gaya magnet di inti ini menjadi garis gaya yang normal, itu disebut dengan rugi inti. Ya, ada dua sebenarnya rugi inti itu yang menyebabkan terdiri daripada satu rugi histerisis dan satu lagi rugi eddy current. Ya, kamu cari nanti itu apa rugi histerisis, apa rugi eddy current. Ya. Jadi nanti ada dua nanti rugi pada trafo, satu rugi CU atau rugi tembaga, dua rugi inti. Nah, rugi inti itu adalah sederhananya besar daya yang harus ditarik dari sumber untuk menghasilkan garis gaya magnet pada inti itu sama dengan garis gaya normalnya. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, makanya rangkaian penggantinya jadi seperti ini. Nah, lalu rangkaian pengganti seperti ini bisa disederhanakan dengan bisa dilihat seperti yang Bapak jelaskan kemarin, bisa dilihat pada sisi primer, artinya semua besaran sekunder dibawa ke sisi primer. Ya, itu kalau dilihat pada sisi primer, dari sisi sini kita lihat, semua ini dibawa ke sisi primer. Atau dilihat pada sisi sekunder, semua besaran pada sisi primer dibawa ke sisi sekunder. Tergantung nanti dari cara melihatnya seperti apa. Ya. Sudah kamu baca buku Beltraja yang Bapak kasih itu? Sudah dilihat-lihat? Nah, kenapa diam aja semua? Tidak ada yang jawab. Ada yang baca semalam enggak ini? Ada yang melihat buku Beltraja itu, yang membaca-baca, coba memahaminya, ada enggak? Ada, Pak. Nah, kalau enggak ada, malang nasibmu itu. Ya. Bapak kan sudah ingatkan 3 SKS itu 510 menit.